Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darsudalan usul fiqh nabda bil basmalah. Iftahna al-kitaba as-safa as-sabiyata asyrah. Al-qismul awal al-mawdu' al-ahkam asy-syar'iyyah. Al-ahkam jam'u min hukmin. Hukum asy-syar'iyyah yakni kama huwa al-masyru' min Allah Ta'ala. Wa fi hadzal bab sanata'allam an arba'ati abwab. Al-awwal al-hakim. Man huwa al-hakim? As-tsani haqiqatu al-hukmi asy-syar'i wa aqsamihi. Ma haqiqatu al-hukmi asy-syar'i wa ma aqsamuhu? Masalan al-halal wal haram wal mubah wa ma asbaha dzalik. Suma al-bab as-salis masana ta'alam al-mahkum alaihi. Man al-mahkum alaihi? Al-insan, nahnu, al-bashar. Au naqulu bi ibaratin ukhra yani al-mukallaf. Nahnu mukallaf, laisa muallaf ya, mukallaf. Al-mukallaf bi amaliyati au bi ijra'i jami'i al-ahkam asy-syar'iyyah. Nahnu mukallaf bi adayus shalah, mukallaf bi shaumi ramadan, mukallaf bi tarbiyatil aulad wa ma asbaha dzalika. Nah, kita mendapatkan tanggung jawab mukallaf apabila sudah baligh, sudah berakal, maka disebut dengan mukallaf atau mendapat tanggung jawab mengerjakan perintah agama, al-mukallaf. Suma ar-rabi al-mahkum fihi wa huwa fi'lul mukallaf. Al-mahkum fihi atau perbuatannya. Jadi yang pembahasan 4 ini al-hakim. Pertama, al-hakim itu ada Allah Subhanahu wa taala. Haqiqatul hukmi asy-syar'i yang kedua, atau apa saja hukum-hukum yang akan dibahas dari halal, haram dan lain sebagainya. Al-mahkum alaihi adalah kitanya sebagai manusia yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang Allah wajibkan. Yang keempat adalah apa saja perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang Allah perintahkan dan Allah larang. Taib, alan al-babul awal, al-hakim huwallahu ta'ala. Hakim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Allah lah dan Allah lah yang memberikan hukum, la mu'aqqiba li hukmihi, tidak ada yang merubah hukum itu. Ar-Ra'd ayat 41 au al-wahidah wal arba'in. Wa qala aidan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali atas kehendak Allah atau atas perintah Allah. Hadza fi surat Yusuf al-ayat al-arba'in. Wa haqqul hukmi lillahi nasyi'un min kaunihi ta'ala huwal khaliq lima adahu. Kenapa hukum ini hanya Allah yang berhak membuat? Karena memang Allah sang pencipta, al-khaliq lima adahu. Tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah. Wal munsyi'a lahum minal adam. Allah yang membuat kita dari tiada menjadi ada. Al-murabbi li makhluqatihi bi ni'amihi. Allah yang mendidik kita, Allah yang mengatur kita dengan segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Wa kullu syai' minha tahta mulkihi. Segala sesuatu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tasarruf dan atas kehendak Allah. Fayatba'u dzalika wa yansha'u minhu anna lahu an yatasarrafa fiha kama yasha. Wa fayatba'u dzalika. Kemudian hal ini diikuti ya. Wa yansha'u minhu, dan kemudian tumbuh dari hal ini bima yasha, segala sesuatu dari kekuasaan yang Allah miliki, kemudian diikuti oleh hal-hal yang berikutnya. Wa yansha' minhu, kemudian tumbuh dari situ bagaimana yang Allah kehendaki, sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah kehendaki pohon itu tumbuh dari bibitnya. Allah kehendaki gunung itu tertancap kuat di bumi. Allah inginkan, Allah kehendaki laut itu dalam, di dalamnya ada kehidupan dan lain sebagainya. Tasarruf al-malik fi mamlakatihi.
Sebagaimana seorang raja bisa mengatur bebas kerajaan yang dia kuasai. La hajar alaihi an yahkuma fiha bima yasha. Tidak ada yang bisa menghalangi dari yang Allah inginkan. Wa huwa yujzi ala ta'ah ihsanan wa mathubatan. Dan Allah akan memberikan pahala atas semua perilaku ketaatan manusia. Wa 'alal isaa'ah 'uqubatan fil akhirah. Dan Allah akan memberikan juga hukuman, ya, al-isaa'ah, hukuman yang buruk kepada orang yang atau manusia, makhluknya yang tidak mau mengikuti perintah Allah. Au fid dunya wa ma lam yajawiz 'anil musi. Terkadang hukuman itu juga datangnya di dunia. Malam yatajawaz 'anil musi bi fadlihi wa ihsanihi. Tetapi Allah dalam memberikan hukuman sesuai dengan kadar dari pelanggaran dosa yang dibuat oleh makhluknya tadi. Al-aqlu laysa bihakim. Akal bukanlah hakim atau penentu sebuah hukum. Kadang akal bisa membantu manusia untuk berlogika, tetapi hukum itu bukan berasal dari akal itu sendiri. Karena akal memiliki apa? Keterbatasan. Al-aqlu alatul idrak wa tamyiz. Akal itu adalah alat untuk mengetahui dan alat untuk menimbang, ya, at-tamyiz, untuk membedakan. Yastati idza safa an yumayyiz ba'da tamyiz bainal hasan wal qabih. Ketika akal itu jernih, akal itu sehat, maka akal bisa membedakan aina huwal hasan wa aina huwal qabih, mana yang baik, mana yang buruk. Walakin idza qaddara al-aqlu fil fi'lil muayyan naf'an aw maslahatan lam ya'mur bihi asy-syar'u. Indama kana al-aqlu yastati an yu'ayyin syai'an nafi'an aw maslahatan lam ya'mur bihi asy-syar'u lam yata'allaq bidzalikal fi'lu thawaban ukhrawi. Ketika akal membuat sesuatu yang tidak ada perintahnya, maka hal tersebut tidak mendapatkan pahala ketika di akhirat nanti. Wa kadza law qaddara fihi dararan aw mafsadatan lam yata'allaq bi fi'lihi iqab fil akhirah. Demikian pula kalau akal itu bisa menciptakan sesuatu yang bisa merusak dengan hasil pemikirannya itu, tetapi apa yang dia rusak juga tidak ada kaitannya dengan perbuatan akhirat, maka tidak akan mendapatkan hukuman nanti di akhirat. Idza lam yahkum asy-syar'u bitahrimihi, kecuali apabila syariat telah menetapkan hal itu sebagai hal yang Allah larang. Inilah kenapa syariat itu di atas akal, bukan akal di atas syariat. Idza lam yahkum asy-syar'u bitahrimihi wa dzalika annal aqla laisa hakiman. Was-shawab wal iqab al-ukhrawiyani innama yu'allimani bil wahyi. Sedangkan pahala maupun dosa ini mencakup dengan hal-hal yang ukhrawi, dan kedua hal ini tadi diturunkan berasal dari wahyu, bukan berdasarkan ijtihad akal itu sendiri, tetapi akal menginduk, ya, makmuman kepada wahyu yang ada. Walidzalika yata'allaqani bil hukmi syar'i al-warid minallahi ta'ala an tariqir rusul. Maka dari itu, halal dan haram itu selalu berkaitan dengan hukum syariat al-warid minallah, yang Allah tuliskan. Allah telah tuliskan, tentukan dalam Al-Quran ataupun melalui Rasulnya dalam hadis. Wa yastadillu li hadhil qaidah biqaulihi ta'ala. Apa dalilnya? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak menurunkan kepada suatu kaum azab sampai kami memberikan atau mengutus rasul ke situ. Suratul Isra al-ayat al-15. Wa qauluhu ta'ala rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'dar rusul. Rasul-rasul itu memberikan kabar, memberikan berita besar, wa mundzirin, memberikan peringatan, li'alla yakuna lin-nas, agar setelah diutusnya para rasul itu
tidak ada lagi manusia yang beralasan bahwa mereka belum mendapatkan petunjuk dari Allah melalui Rasulnya. Wa mimma tutasawwar bihi hadhihi al-qa'idah tasawuran saliman anna al-khamra kanat fil asli ghairu muharram. Kita ingat bahwa khamr pada awalnya itu tidak diharamkan secara langsung. Setelah bahkan beberapa tahun setelah diutusnya Rasul SAW, masih ada ceritanya itu dalam suatu kisah pamannya beliau Hamzah itu mabuk, padahal sudah masuk Islam. Ya, jadi pengharaman khamr itu juga ada tahapannya. Awalnya khamr itu tidak haram. Wa qad arafa daruruha katsirun minal uqala. Kemudian setelah itu dirasakan bahwa khamr itu banyak sekali mudaratnya. Al-kisah singkat, suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau hendak meminang putri Rasulullah SAW yaitu Fatimah, maka maharnya itu adalah baju zirahnya Ali. Kemudian Rasul menyuruh agar Ali menyembelih onta milik Rasul sebagai walimah. Ternyata onta itu berada di rumah Hamzah. Ketika Ali hendak mengambil ontanya sudah mati karena dibunuh oleh Hamzah dalam kondisi mabuk. Nah, di situ ada gambaran bahwa khamr itu bisa memabukkan orang sekuat Hamzah bin Abdul Muthalib, ya. Banyak kemudian hujjah dari situ, alasan dari orang-orang dari para ulama bahwa khamr itu membahayakan. Wa amtana'u min syurbiha lima fiha min ad-darar. Kemudian diharamkan khamr itu bukan karena rasanya, bukan karena warnanya, tetapi karena darar, ada mafsadah yang terkandung di dalamnya. Lakin lima tadurru muharramatan ila ba'da an nazala tahrimiha. Dan turunlah wahyu yang menjelaskan tentang mudarat dari khamr itu. Fa kullu man syarabaha qabla tahrim lam yakun athiman. Seluruh umat manusia yang muslim, ya, sebelum turunnya ayat diharamkan khamr, walaupun sudah meminum khamr belum mendapatkan dosa karena wahyunya belum turun. Wa man syaribaha ba'da an hurrimat yakunu mustahiqqan lil uqubah. Adapun setelah turunnya ayat itu kemudian masih meminum khamr, itulah yang mendapatkan dosa, ya, uqubah. Walihada urida anna as-sahaba radhiyallahu anhum lamma nazala tahrimal khamr wa annaha rijsun min amali syaitan. Karena itu, maka para sahabat radhiyallahu anhum ketika turun ayat ini wa annaha rijsun min amali syaitan, bahwasanya Allah jelaskan dalam ayat khamr itu rijsun, itu adalah najis, kotoran, dan itu adalah perbuatannya syaitan. Qalu kaifa bi ashabina alladzina matu wa hiya fi butunihim. Bagaimana ya Rasul, para sahabat yang sudah mati mendahului kita, mereka Islam, tapi ayat ini belum turun, mereka mati dan dalam perut mereka ada khamrnya. Bagaimana ya Rasul? Fanazala qauluhu ta'ala. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqau wa amanu wa 'amilus solihat summa taqau wa amanu summa taqau wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tidaklah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh junah, dosa, fima ta'imu, dari apa yang mereka makan, idza mattaqau, sedangkan mereka beriman, wa amanu, dan mereka bertakwa dan mereka beriman dan mereka beramal soleh, summa taqau. Ya, awalnya mereka tidak bertakwa, tidak beriman, tidak beramal soleh, kemudian mereka berubah menjadi beriman, bertakwa, dan beramal soleh dan berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Di situ ada kata-kata mattaqau. Sebelumnya mereka nggak bertakwa, ma ahsanu, nggak berbuat kebaikan, tapi kemudian diiringi dengan amalan-amalan soleh yang menghapus dosa-dosa tersebut. Allah yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Suratul Maidah al-ayah as-salasah wa tis'in. Fa'adhara alladhina syarabuha qabla tahrim
biqaunihim kanu muttaqin. Kemudian Rasul menjelaskan bahwa mereka telah dimaafkan, yaitu alladzina syarabuha, orang-orang yang meminumnya qabla tahrim, sebelum diharamkan oleh Allah, biqaunihim kanu muttaqin, karena mereka termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Wa inna ma yakunul ismu fi fi'lil muharram ba'da tahrim la qabla dzalika. Dan Rasul menjelaskan bahwa dosa diperoleh setelah ada dalil pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.